ini nih yang menjadi highlight kita pada sore hari ini, bagaimana nih kisah dan bagaimana motivasi tentunya ya Pak Rudi ya, bisa membangun 50 perusahaan dalam 10 tahun. Wah, ini sepertinya 50 perusahaan dalam 10 tahun ini adalah, wow, ini rekor banget kayaknya. Mungkin boleh ceritakan juga nih Pak, ini bagaimana nih awalnya nih Pak Rudi? Ya, jadi motivasi kita sebenarnya gini, jadi kita sering melihat banyak sekali perusahaan-perusahaaan di Indonesia itu yang umurnya pendek ya. Jadi kadang-kadang kalau yang mendirikan sudah tua atau pensiun atau meninggal, itu perusahaannya juga ikut meninggal. Ya. Perusahaannya ikut bermasalah ya. Terus kemudian kita berpikir bagaimana kalau kita buat sistem yang bisa sustain, kalau perlu ratusan tahun tuh masih bisa bertahan gitu bisnis itu. Terus ternyata kuncinya adalah bagaimana mendevelop entrepreneur sebanyak mungkin. Termasuk orang-orang yang akan menjalankan perusahaan itu harus kuat entrepreneurship-nya. Termasuk yang akan menggantikan mereka, entrepreneurship-nya juga harus kuat. Jadi karena kita fokusnya corporate solution, terus kita ciptakanlah entrepreneur khusus untuk corporate solution. Nah, itu yang kita fokuskan ke karyawan dulu. Jadi karyawan Proxys itu karirnya bukan hanya direktur paling tinggi, bisa jadi owner di bisnis solusi yang mereka pegang. Misalnya dia pegang di IT, dia bisa jadi CEO, terus dia jadi owner juga di situ. Misalnya bidang konsultan manajemen, dia bisa CEO, jadi owner juga di situ. Dia bisa di HR solution misalnya, dia bisa CEO, jadi shareholder juga di situ. Tapi ya kita support, nggak bisa langsung kan. Entrepreneurship segala macam kan perlu bertahap. Nah, itu sejarahnya kenapa kita bisa punya banyak perusahaan dan punya banyak entrepreneur dalam waktu dekat. Tahun 2024 kemarin bagaimana nih Pak capaiannya dari yang kita guide dari development dari orang-orang di corporate solution ini Pak? Sangat bahagia sekali, sangat bagus. Tahun 2024 kemarin kita bisa melewati titik kritikal yang namanya melewati 100 miliar. Jadi bisnis itu biasanya kalau udah lewat susah untuk melewati angka 100 miliar katanya begitu. Jadi kita sudah bisa lewatin itu. Nah, sekarang kita mau menuju target 1 triliun. Luar biasa. Nah, itu berita baiknya, dan yang luar biasa justru growth-nya itu, pertumbuhan itu. Growth kita setiap 3 tahun tuh double. Jadi setiap 3 tahun double, setiap 3 tahun double. Kenapa? Karena itu tadi, kita punya banyak entrepreneur di dalamnya. Kan kalau perusahaan-perusahaan yang umumnya, yang normal, yang konvensional, yang direktur atau owner atau founder itu yang punya entrepreneurship yang tinggi kan? Iya, betul. Berarti hanya 1-2 orang di situ. Sisanya kan cuma karyawan kan? Kalau di Proxys kita punya 54 lebih entrepreneur yang memimpin perusahaan masing-masing. Itu yang menjadi motor pertumbuhan. Begitu. Luar biasa. Jadi di tahun 2024 kemarin itu cukup signifikan juga naiknya berarti ya Pak ya? Ya, hampir setiap tahun kita tumbuh. Bagaimana di tahun 2025 ini nih Pak? Ada planning nggak nih untuk tahun ini? Tahun 2025 tetap kita selalu ada planning ya. Pasti selalu tiap tahun tuh ada aja inovasi-inovasi yang kita tumbuhkan. Jadi salah satu kekuatan kita tuh kenapa bisa tumbuh setiap 3 tahun double itu adalah di samping entrepreneurship tadi, tapi ada juga yang namanya inovasi. Jadi ini buat para pengusaha-pengusaha ini penting banget nih. Jadi dunia ini kan perubahan cepat banget ya. Betul. Sekarang ada AI, ChatGPT, sebelumnya ada COVID. Iya, betul. Nah, bayangkan berapa banyak perusahaan yang bangkrut sejak COVID tuh ya. Nah, itu kita tuh harus adaptasinya harus cepat, adaptifnya harus bagus gitu. Jadi kita harus inovasi terus gitu. Nah, Proxys ini salah satu kekuatannya di inovasi tadi. Waktu COVID kita langsung ciptakan layanan online, langsung kita ciptakan layanan tanpa tatap muka, produk-produk yang cocok dengan COVID itu apa saja. Betul. Terus 2024 tantangannya beda lagi. 2025 tantangan beda lagi nih. 2025 ini kan ada lahirnya AI. Iya, betul. Terus bukan lahirnya tapi lagi booming gitu ya. Terus tahun 2025 ini krisis ekonomi dunia. Betul. Sekarang kalau kita lihat di Sumbar sendiri juga saya lihat banyak kan yang lagi sepi, kafe-kafe kalau dulunya ramai sekarang saya lihat juga sepi-sepi ya. Betul. Nah, 2025 ini tantangan krisis dunia nih.
Nah, kita harus ciptakan lagi inovasinya. Jadi 2025 ini insya Allah proses akan ciptakan layan-layan berbasis AI juga untuk membantu klien-kliennya kan. Betul. Tapi berbicara tentang COVID juga ya Pak ya, karena kan itu terkena dengan segala aspek lini masyarakat, tidak hanya perusahaan, pendidikan dan segala-galanya. Nah, bagaimana nih Proxys bisa menciptakan seperti yang kata Bapak Notis tadi nih, ada menciptakan layanan digital tanpa tatap muka, itu bagaimana dan bisa menciptakannya tuh Pak Rudi? Ya, jadi syarat dari inovasi itu adalah entrepreneurship-nya harus kuat. Nah, kebetulan proses entrepreneurship-nya sejak 2005, kita kan 2005 berdirinya ya, itu sudah mulai kita bangun kan. Jadi inovasinya itu nggak akan mudah menjangkau pasar, tidak akan mudah disambut baik kalau kita jiwa entrepreneurship-nya nggak ada. Dengan jiwa entrepreneurship kan kita lebih peduli biasanya. Iya, betul. Apa opportunity-nya, apa kebutuhan customer-nya, apa yang kita bisa tawarkan ya kan. Terus kita juga akan berpikir bagaimana caranya untuk memasarkannya, bagaimana mempromosikannya. Nah, itu butuh entrepreneurship tadi. Nah, jadi prosesnya dimulai dari situ dulu. Berpikir produk, berpikir entrepreneurship, habis itu baru kita bicara tinggal menjalankannya kan. Nah, kalau masalah inovasinya itu ya itu udah istilahnya itu udah hal yang kedua lah, karena yang penting entrepreneurship dulu. Nah, kalau kemarin kita di zaman COVID itu kita ciptakan salah satu contohnya ya, waktu itu belajar tanpa tatap muka. Terus kemudian kita, tapi pakai ada sistemnya, kita ada IT-nya, ada Zoom-nya, ada WhatsApp-nya kan. Tapi itu kita langsung COVID itu bulan Maret, kita April Mei udah jalan. Udah jalan. Kadang-kadang orang terlalu lama tuh. Iya, Satu tahun kemudian, keburu COVID-nya udah habis kan. Iya, betul. Keburu perusahaannya juga udah turun. Kalau kata orang Minang, ala dingin gorengnya ya. Nah, itu kecepatan itu penting. Nah, itu kenapa butuh entrepreneurship? Karena kecepatan kan. Betul. Nah, terus contohnya lagi di zaman COVID itu kita ciptakan juga konsultasi benahi manajemen. Karena kan waktu COVID orang sebenarnya punya banyak waktu kan. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya peluang untuk perusahaan untuk membenahi sebenarnya. Jadi kita bantu klien-klien itu membenahi prosesnya, membenahi strateginya segala macam, tapi nggak perlu tatap muka. Jadi nggak merasa jatuh juga ketika COVID berarti ini Pak? Alhamdulillah tidak. Ya, kita turun sedikit, tapi kita tidak ada PHK, kita nggak ada pengurangan gaji. Luar biasa, karena di saat perusahaan-perusahaan lain pada PHK, pada gulung tikar, tapi Proxys malah alhamdulillah naik ya Pak ya? Dari sekian puluh perusahaan kita tuh ada yang tumbuh di zaman Ada yang COVID. tumbuh di sana? Ada yang Luar tumbuh. biasa. Karena kalau memang mental pengusaha itu ada sesuatu yang dilihat, wah ini ada opportunity di sini. Ya, itu entrepreneurship tuh. Biasa. Itu entrepreneurship. Ketika ada masalah, pasti ada opportunity dong. Betul. Kan kata orang, masalah itu selalu dua sisi. Ada risikonya, tapi ada opportunity-nya juga. Kebanyakan orang terlalu banyak berfokus di masalahnya risikonya. Risikonya. Tapi tidak melihat opportunity-nya. Itu entrepreneurship.